Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andina Nurliviasari dari kelas S1 IF 08K dengan nomor NIM 2010-2015. Di sini saya akan memaparkan materi tugas mata kuliah kewarganegaraan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu tentang aktualisasi pendidikan kewarganegaraan dengan judul Keadilan Hukum di Indonesia yang Sulit Dicari. Pertama, di sini saya akan menjelaskan hukum dan keadilan. Di sini terdapat 3 pengertian tentang hukum, tatanan, dan keadilan. Yang pertama, saya akan membacakan pengertian tentang hukum. Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. Yang kedua, yaitu ada tatanan. Tatanan adalah sistem aturan. Lalu, hukum bukanlah seperti yang terkadang dikatakan sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem. Pernyataan bahwa hukum merupakan suatu tatanan perbuatan manusia tidak berarti bahwa hukum hanya berkenan dengan perbuatan manusia, bahwa tidak ada hal lain kecuali perbuatan manusia yang masuk ke dalam isi dari peraturan-peraturan hukum. Yang ketiga, yaitu pengertian dari keadilan. Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatannya. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Jadi, ketiga-tiganya ini harus saling berkaitan. Di slide selanjutnya, yaitu keadilan hukum di Indonesia yang sulit dicari. Indonesia adalah negara yang menggunakan Pancasila sebagai landasan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila merupakan ideologi yang berisi 5 prinsip yang saling meliputi satu sama lain. Salah satu bunyi dari Pancasila adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang merupakan sila kelima. Perwujudan bangsa Indonesia sebagai implementasi sila kelima adalah Indonesia merupakan negara hukum. Negara hukum artinya segala hal yang dilakukan oleh seseorang harus berlandaskan pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hukum tentunya harus diterapkan dengan adil, yaitu suatu tuntutan untuk selalu berpihak pada yang benar, serta antara hak dan kewajiban haruslah seimbang tanpa adanya pihak yang merasa diberatkan. Di depan hukum, kedudukan semua orang itu selalu sama. Hal ini merupakan suatu asas yang dinamakan equality before the law. Yang selanjutnya, namun pada kenyataannya, asas keadilan ini belum sempurna diterapkan pada sistem hukum di Indonesia. Proses penegakan hukum di Indonesia masih saja ada unsur diskriminasi ataupun keistimewaan pada pihak-pihak tertentu dalam penanganan kasusnya. Kondisi hukum ini dapat dikatakan sebagai hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas. Slide selanjutnya yaitu perkembangan penerapan hukum di masyarakat pada masa kini tidak segampang penerapan hukum pada masa lalu atau masa dulu. Hukum sebagai aturan-aturan yang mengikat dengan tujuan memberi keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta menertibkan masyarakat tidak dapat diterapkan kepada semua individu. Hukum seakan hanya berlaku bagi masyarakat kecil dan tidak mempan bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan. Aparat penegak hukum sering tidak dapat menerapkan hukum bagi orang-orang yang salah, bahkan undang-undang pun sebagai bagian dari hukum tidak diterapkan sesuai dengan tujuannya. Slide yang selanjutnya yaitu kasus ketidakadilan hukum di Indonesia. Jadi, di sini ada 3 kasus. Kasus yang pertama yaitu kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus yang kedua yaitu kasus Komisi Penyiaran. Kasus yang terjadi adalah perundungan dan pelecehan.
Yang ketiga yaitu kasus pemalakan mentersangkakan korban pemalakan preman. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan lebih jelas lagi tentang kasus-kasus yang ada di slide sebelumnya. Di kasus yang pertama ini yaitu kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Kasus yang bisa dijadikan rujukan sebagai contoh ketidakadilan hukum di Indonesia yaitu kasus korupsi bansos yang menjerat ex-Menteri Sosial Juliari Batubara yang melakukan korupsi dengan menerima suap sebesar 17 miliar. Uang tersebut digunakan Juliari untuk memenuhi kebutuhan pribadinya. Namun, vonis yang diberikan hakim kepada Juliari hanya selama 12 tahun. Hal tersebut tentunya belum mencerminkan keadilan hukum kepada khalayak umum. Pemberian vonis hakim tersebut mengundang perhatian masyarakat, lantaran hal yang membuat hakim meringankan vonis adalah hal-hal yang sangat mencerminkan ketidakadilan, seperti hanya karena hinaan masyarakat yang dianggap membuat Juliari menderita, padahal yang dilakukan Juliari lebih merugikan rakyat. Yang kedua yaitu kasus Komisi Penyiaran. Kasus yang terjadi adalah perundungan dan pelecehan. Kasus lain yang bisa dijadikan acuan yaitu kasus yang akhir-akhir ini terjadi pada Komisi Penyiaran Indonesia. Kasus yang terjadi adalah perundungan dan pelecehan yang dilakukan oleh beberapa karyawan di KPI Pusat kepada salah satu karyawan selama beberapa tahun, hingga korban merasa trauma dan membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun, kenyataannya yang terjadi adalah korban dipaksa dan mendapatkan tekanan dari pihak yang bersangkutan untuk mencabut laporannya dan menyelesaikan kasus ini secara damai. Bahkan, korban juga terancam akan dilaporkan balik oleh pihak pelaku dengan UU ITE karena korban menyebarkan identitas pelaku. Dan berbicara mengenai UU ITE, undang-undang ini juga dianggap sebagai pasal karet karena beberapa pasal tidak memiliki landasan dan tolak ukur yang jelas. Pasal-pasal yang dianggap menjadi permasalahan adalah yang berkaitan dengan kebebasan dan berdemokrasi, menyuarakan pendapat dan kritik. Pasal-pasal ini seringkali disalahgunakan oleh pihak yang memiliki jabatan dan kekuasaan untuk menjerat masyarakat yang menyuarakan pendapat dan kritikan mereka mengenai kinerja yang telah dilakukan. Contoh kasus yang terjadi adalah mahasiswa UNS yang ditangkap polisi karena memberikan kritik melalui media poster, padahal kritikan tersebut tidak mengandung unsur-unsur kebencian dan tidak tertuliskan kata kasar. Oke, slide yang selanjutnya. Adapun kasus yang ketiga, yaitu kasus pemalakan mentersangkakan korban pemalakan preman. Seseorang pedagang di Pasar Gambir, Medan berinisial LG diduga dianiaya oleh 2 orang laki-laki di pasar. LG membuat laporan atas peristiwa penganiayaan tersebut. Menurut keterangan Kapolsek Percotse Tuan AKP Jan Peter Napitupulu, kasus dugaan penganiayaan itu terjadi pada 5 September 2021. Polisi kemudian menangkap seseorang bernama BS yang diduga melakukan penganiayaan. Namun, BS juga membuat laporan karena luka di beberapa bagian tubuh yang diakuinya akibat pukulan dan cakaran LG. Belakangan, polisi pun menetapkan BS dan LG sama-sama sebagai tersangka. Usai kasus tersebut viral di media sosial, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Argo Yuwono, mengungkapkan Kapolsek Percutse Tuan AKP Jan Peter Napitupulu bakal dicopot dari jabatannya. Argo menyatakan Jan Peter terbukti tidak profesional dalam menangani kasus dugaan penganiayaan yang dialami oleh seseorang pedagang di Pasar Gambir. Percutse Tuan. Pencopotan ini tengah dalam proses oleh Kapolda Sumatera Utara.
Sementara itu, Kapolres Brebes Medan telah mencopot Kanit Resintel Polsek Percuseituan pada 12 Oktober 2021. Argo mengatakan pencopotan itu dilakukan setelah adanya audit terhadap penyidikan yang dilakukan Polsek setempat. Menurut Argo, berdasarkan audit disimpulkan bahwa penyidikan terhadap kasus dugaan penganiayaan itu tidak profesional. Ditemukan adanya penyidikan yang tidak profesional yang dilakukan oleh Polsek Percuseituan, ujar dia. Jadi teman-teman, dari materi dan kasus-kasus yang tadi bisa disimpulkan bahwa kasus-kasus di atas membuktikan bahwa implementasi sila kelima masih belum dilakukan dengan baik. Hal ini akan berpotensi untuk membawa permasalahan lainnya, seperti terjadinya perlawanan-perlawanan anarkis yang dilakukan oleh masyarakat dan pihak-pihak yang merasa dirugikan dan menerima ketidakadilan dari pihak-pihak petinggi. Selain itu, dampak dari ketidakadilan ini akan berpengaruh ke aspek-aspek sosial dan ekonomi lainnya, yaitu terjadinya ketimpangan, rakyat yang sudah sulit makin sulit, dan petinggi yang sudah kaya makin makmur dan berlimpah. Oleh karena itu, permasalahan dalam penerapan keadilan ini harus ditangani oleh pemerintah secara serius. Harus dilakukan pembenahan terhadap regulasi dan peraturan yang dianggap memberatkan pihak tertentu. Hak warga negara juga merupakan hal yang wajib diperhatikan oleh pemerintah dengan memberikan perlindungan dan jaminan di depan mata hukum. Tidak peduli warga negara tersebut merupakan rakyat biasa maupun pejabat yang memiliki kekuasaan. Pengetahuan mengenai masalah proses hukum juga sangat penting. Oleh karena itu, pemerintah wajib memberikan penganggaran kepada masyarakat tentang langkah-langkah dalam memperoleh keadilan dalam proses hukum. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika masih banyak sekali kesalahan ataupun masih banyak tutur kata yang kurang jelas dan intonasinya pun yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.